guys, welcome back to my channel. Buat yang baru di channelku, kenalin aku Muriel. Aku suka cerita-cerita tentang gaya hidup berkesadaran. Di video kali ini, aku lagi packing dan aku pengen sharing how I pack light. Kali ini sedikit lebih lighter dari biasanya, cuma bukan light yang hanya bawa satu carry on gitu ya, karena kita berempat, aku, suamiku, sama dua anakku. Nah, biasanya kalau misalnya kita mau travel yang cukup panjang, kali ini kita akan travel selama 1 bulan dan tujuannya adalah ke Eropa. Buat yang udah kenal aku lama dan ngikutin aku, mungkin tahu kalau tiap tahun itu kami selalu ke Eropa karena untuk maintain permanent residence-nya Damar sama aku, sehingga setiap tahun kita mesti bolak-balik ke sana. Kita udah kayak gini tuh dari tahun 2019, dan di tahun-tahun kemarin di 2020 2021 itu pandemi. Jadi di sana kita cukup lama, sempat stuck juga di sana. Travel light itu sebenarnya tujuannya adalah supaya kita bisa punya lebih freedom atau kebebasan untuk berpindah ke sana kemari. Karena dengan barang-barang yang nggak terlalu banyak, kita juga jadi ada space di dalam pikiran kita. Karena kan kalau kita pindah atau kita pergi ke tempat yang baru, itu banyak hal yang kita perlu adaptasikan gitu. Banyak tempat-tempat yang baru, orang-orang yang baru, bahasa yang baru, semuanya baru. Jadi kalau ada yang bisa diminimalisirkan, itu akan membuat space di kepala kita lebih besar dan kita bisa ngefokusin ke hal-hal yang lain. Jadi packing lightku di sini bukan hanya bawa carry-ons atau bawa backpack aja, tapi aku juga bawa satu tas besar yang kita akan masukkan ke dalam bagasi pesawat. Setelah bertahun-tahun traveling dan mulai 2019 traveling with kids gitu ya, hingga sekarang 2023, tentunya setiap tahun aku belajar hal baru, mulai lebih tahu juga apa yang dibutuhkan, apa yang tidak dibutuhkan, apa-apa aja yang essentials untuk traveling. Jadi mudah-mudahan ada yang bisa kalian dapatkan dari video kali ini. Ini aku lagi ada di kamarnya anakku dan aku lay down semua baju di sini dan barang-barang yang mau dibawa di sini juga. Aku akan membagikan tips untuk travel light, what works for us dan mungkin bisa works for you juga. Nah, yang penting untuk ditahu supaya kita tahu apa yang harus dibawa, kita harus cari tahu mengenai tempat tujuan kita, bagaimana temperatur atau iklimnya, terus bagaimana tempatnya, model tempatnya, apakah ada tempat cucinya, apakah memudahkan kita untuk memasak misalnya gitu. Jadi dari hal-hal dan informasi-informasi itu kita jadi tahu apa-apa aja yang harus kita bawa. Terus gulung pakaiannya supaya bisa hemat tempat. Atau kita juga bisa pakai yang namanya vacuum storage bag. Jadi dia kayak plastik gitu, ada bolongannya dan bisa di vacuum sehingga dia kempes banget, kompres untuk mengurangi volume. Dan itu juga bisa membantu untuk buat space yang cukup di dalam koper, apalagi kalau kita ke tempat tujuan yang dingin ya. Intinya kita harus bawa baju tebal. Pack yang harus dibawa bukan yang nice to have, karena kebanyakan keseringan hal-hal yang nice to have itu di sana juga ada. Nah, ini memang butuh pengalaman ya, butuh jam terbang. Semakin kita sering traveling, semakin kita tahu apa yang diperlukan kalau kita ke tempat A, apa yang kita perlukan kalau kita ke tempat B. Dan sekarang mestinya dengan anak itu memang agak sedikit berbeda. Kalau anak, aku memang melebihkan dari yang biasanya aku pack untuk diriku sendiri dan untuk Damar. Dan tapi itu juga bisa gampang banget untuk overpack. Jadi harus ada sweet spot di tengah-tengahnya gitu, bener-bener yang antara yang dibutuhkan sama yang kira-kira akan dibutuhkan tapi tidak terlalu banyak. Nah, itu di situ tuh seninya. Misalnya masih baru mulai gitu ya, masih bingung apa yang mau dibawa, pakai packing list. Bikin packing list apa-apa aja yang mau dibawa dan buat berdasarkan kategorinya. Bikin checklistnya nggak apa-apa sesuai apa yang dipikiran, jadi ada yang dibutuhkan dan juga ada yang diinginkan gitu ya. Nah, dari situ cut down the list to half. Nah, kalau aku, karena aku udah more or less tahu apa yang dibutuhkan, jadi aku nggak perlu cut the list to half lagi, dan udah cukup ada di kepala juga sih. Terus lay out all the planned clothes yang mau dibawa, ditaruh di sini sambil dipikir-pikir lagi, dipikir ulang. Jadi bukan yang ngambil dari lemari taruh, ngambil dari lemari taruh gitu, nggak kayak gitu. Tapi aku lay di sini semuanya, punya Lana, punya Mara, punya aku, punya Damar. Clothes aja dulu tapi ya, yang lainnya akan menyusul lagi. Karena biasanya yang lainnya tuh lebih
wajib ya, kayak toiletries, terus obat-obatan, terus mungkin sedikit mainan sama bukunya Lana untuk aktivitas di jalan, sepatu gitu kan. Nah tapi kalau ini tuh baju itu yang paling memungkinkan untuk di cut down. Nah, ada yang namanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 rule. Itu adalah, sambil aku nyontek ya, itu adalah 1 topi, 2 pairs of shoes, 3 celana, 4 atasan, 5 pairs of socks, 6 pairs of underwears, plus bra kalau untuk perempuan. Nah, sebenarnya ini nggak bisa dan nggak mesti di-generalisir seperti itu. Itu adalah basic guidelines-nya. Nah, tapi bisa disesuaikan dan ditambah-tambah sesuai dengan keperluan yang kira-kira diperlukan gitu. Terus kita juga make sure biasanya kalau kita stay di sana itu kita tinggal di Airbnb. Kenapa kita suka di Airbnb? Karena di Airbnb itu ada dapurnya, terus biasanya kita bisa pilih yang ada washing machine-nya juga. Ada pick neutral colors. Nah, kebetulan memang baju-baju aku tuh hampir semuanya tuh warna-warna netral. Damar pun begitu, anak-anak pun begitu. Jadi bisa gampang untuk mix and match dan nggak gitu tabrak lari banget kalau misalnya kita lagi foto berempat. Karena aku suka sebenarnya, aku suka foto yang estetik, yang bareng keluarga, yang bajunya itu nggak kembar ya, nggak kembar tapi satu tema, at least warnanya tuh agak-agak nyambung. Nah, neutral colors, earth tone itu I think will do quite the job. Terus ada tips orang-orang di mana-mana pada ngomong untuk pakai yang namanya travel cubicles kayak gini, packing organizers gitu ya. Tapi jujur aja aku maju mundur untuk beli enggak gitu. Memang sepertinya sangatlah mudah gitu menyatukan mana yang punya Lana, mana yang punya Mara, mana yang punya aku, mana yang punya suamiku di satu tempat gitu ya. Jadi tahu misalnya dibedakan warna, oh yang warna ini punya siapa, warna ini punya siapa, kalau perlu tinggal dibuka. Tapi nggak tahu ya, aku maju mundur kayak perlu nggak sih sebenarnya. Satunya itu sekitar kayak 60 sampai 100 ribuan gitu satu set, dan it means aku perlu 4 set, dan kayaknya 400 ribu kayak sayang banget gitu dikeluarkan untuk itu. Jadi beberapa hal memang aku sendirikan, kayak misalnya baju dalam, terus kaos kaki gitu, jilbab gitu. Ini aku pakai apa yang aku udah punya, karena kan kadang kalau misalnya kita beli sesuatu atau dapat kado itu dapat produce bag, dapat apa sih, ya inilah tas kain kayak gini, itu bisa banget dipakai. Jadi maybe it will work for you, it works for most people, tapi selama ini aku nggak gitu pakai kayak gituan, and it works fine, dan masih bisa banget lah dikompromikan. Kita harus menormalisasi yang namanya outfit repeat. Nggak ada yang peduli, no one really cares actually, cuma diri kita aja yang peduli. Apalagi kalau diri kita ngelihat di foto, aduh bajunya sama gitu, cuma kita aja yang peduli. Tapi who really cares? Yang penting itu adalah memorinya, sama siapa kita pergi, kemana kita pergi, yang kita pakai itu penting. Aku juga suka estetik, tapi I'm okay with repeating the aesthetic that I already did gitu. It's important, tapi ya banyak banget yang bisa dikompromikan, and we are okay untuk travel without like fancy clothes atau selalu ganti tiap waktu, tiap hari gitu. It's okay to repeat outfit. And yeah, with that in mind, menurut aku traveling bisa jadi lebih light, bisa jadi, dan lightnya tuh nggak cuma light yang dibawa, tapi juga kayak light di perasaan gitu loh, nggak terlalu banyak beban dengan barang yang banyak. Terus yang terakhir ini tips tambahan, prepare for lost bags. Jadi di carry on yang kita bawa, nanti rencananya aku akan bawa satu carry on sama tas cangklongan gitu. Nah di carry on itu cukup ada barang-barang kayak outfit untuk 1 atau 2 hari, dan beberapa toiletries yang kecil-kecil, just in case ada luggage yang delay atau lost in between. Kadang itu terjadi, dan nggak tahu mungkin kapan nyampainya. Mudah-mudahan bismillahirrahmanirrahim itu enggak, tapi always prepare for the worst kalau traveling kayak gitu. Ya kira-kira kayak gitu videoku kali ini, mudah-mudahan membantu untuk kalian. Yang jelas traveling is all about the experience, all about the place and the people that we are with. Jadi yang lain-lainnya tuh secondary, yang primary tentunya buat travel documents, paspor, visa, hal-hal yang kayak gitu.
So ya, I'll see you in the next video. Kalau ada pertanyaan atau ada request pengen dibikinin video apa, please let me know. Bye. Ini so far ini bisa dilihat. Jadi aku nggak pakai yang cubicles atau tempat kotak untuk masing-masing, tapi aku natanya per section gitu. Yang sebelah sini ini Damar, yang sebelah sini ini aku, yang sebelah sini tuh anak-anak. Jadi kira-kira tau lah yang bagian mana yang bagian mana supaya nggak kecampur. PR-nya, downside-nya itu adalah memang kalau ngambil itu harus hati-hati, dan aku nggak percaya kalau Damar atau anak-anak yang ngambil karena pasti berantakan ngambil di bawahnya. Dan it's good that I do it karena aku tahu kayak di mana kira-kira barangnya. Kalau nyari itu juga jadi lebih enak. Makanya yang kecil-kecil kayak yang kececeran kayak kaos kaki gitu kan, aksesoris yang kayak gitu-gitu, itu kita jadiin satu supaya carinya nggak bingung.